Bulan yang baru, selamat masuki Agustus 2025. Tepuk tangan bagi Raja kita, Tuhan Yesus baik. Amin. Semangat mempersiapkan pohon Natalnya di rumah ya. Mari sama-sama kita bersatu hati, kita mau menyembah Tuhan. We praise you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Engkau menunjukkan kasih setiamu Tuhan. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu Bapa. Bahkan sampai pada hari ini, pagi hari ini, kami mengecap kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau yang kami tinggikan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terang
Engkau Yesus Tuhan. Yesus ada yang lain. Kami bersyukur Yesus. Tiada nama lain, hanya Engkau saja. Menghormati, mengagumi, memuliakan Engkau saja. Oh, hati kami melimpah dengan syukur. Jiwa kami bersuka karena Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu,
ya Tuhan. Yes. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas
Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kembali kita dalam ibadah online GBI Rock Balikpapan di channel YouTube Rock Balikpapan pada minggu kedua di bulan Agustus. Wow, tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah sampai di bulan Agustus. Sebentar lagi kemudian Natalan, masuk lagi tahun yang baru. Cepat sekali ya waktu ini berlalu, tapi semua karena kemurahan Tuhan kita sampai di bulan ini ya. Mari kita berdoa dahulu sebelum kita sama-sama mendengar sebuah kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih anugerah-Mu yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Di mana kami menikmati sepanjang minggu yang luar biasa. Menghadapi setiap persoalan, pergumulan, masalah, apapun itu Tuhan yang lagi kami hadapi sepanjang minggu. Kami tahu kami tidak pernah ditinggalkan karena kami mempunyai Allah yang luar biasa, Yesus namanya. Karenanya Bapa, pagi hari ini kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, biarlah apa yang keluar ini bukan hikmat manusia, bukan sekadar persiapan yang biasa saja Tuhan, tapi ini adalah pewahyuan yang dari Engkau Tuhan. Setiap yang mendengar wahyu dari Tuhan. Hikmat ilahi Tuhan, bukan hikmat manusia. Terima kasih Bapa, urapan yang baru buat hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang mau mendengar firman Tuhan, katakan amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, minggu ini kita masuk dalam sebuah pengajaran, yaitu walking in the godliness, atau berjalan di dalam kebajikan atau kesalehan gitu ya. Nah, ayatnya adalah 2 Petrus 1 ayat 3, yaitu karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kata saleh di sini atau kata godliness itu atau katanya ini, arti katanya eusebia. Apa sih eusebia? Eusebia itu ini, bukan saja aktivitas religius. Jadi eusebia itu kata kesalehan di sini, itu bukan hanya aktivitas kita sehari-hari. Seperti aktivitas religius maksudnya ya, seperti kita berdoa, baca Alkitab. Enggak hanya itu, tapi lebih dalam, yaitu gaya hidup yang berakar dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi kalau kita mau bilang kita hidup dalam godliness, itu kita mengenal Tuhan secara mendalam, ya, mengenal Tuhan secara mengakar, sehingga gini, menghasilkan sikap ketaatan, hormat dan kasih. Ini lahir, jadi ketaatan, hormat dan kasih kepada Allah itu lahir dari sikap kita yang benar tentang gaya hidup yang berakar di dalam Tuhan. Jadi bisa dikatakan pengenalan akan Tuhan itu sangat penting. Kalau kita mau bilang kita hidup yang saleh, maka kita harus kenal Tuhan. Sehingga respon-respon yang keluar yaitu ketaatan, hormat, dan kasih kepada Allah. Nah, khusus di minggu kedua ini kita akan belajar ini, walking in righteousness, yaitu berjalan dalam kebenaran. Kenapa kita mesti berjalan dalam kebenaran? Karena tanpa kita mengenal kebenaran itu, kita nggak mungkin dong mengenal Allah. Ya, seperti yang kita tahu tadi, eusebia, yaitu pengenalan akan Allah. Tanpa kita mengenal kebenaran, tanpa kita berjalan di dalam kebenaran, akan sukar kita untuk mengenal Allah secara dalam dan secara mengakar. Makanya kita perlu belajar sama-sama tentang walking in righteousness, yaitu berjalan di dalam kebenaran. Nah, kita baca ayatnya natsnya ya. 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu, perhatikan ini. Jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Kenapa ayatnya yang diberikan ini ya? Kenapa ayatnya itu? Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Nah, kita coba untuk belajar mengerti dulu konteks dari ayat ini. Ya. Ayat ini ditulis oleh Paulus ketika dia berada di dalam penjara di Roma. Dan dia tulis ini kepada Timotius muridnya. Yang mana gini, Timotius ini masih sangat muda. Jadi salah satu murid Paulus, Timotius, yang masih sangat muda. Dan kita kalau melihat konteks ayat ini dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu di ayat 2 Timotius 2 ayat 16, di situ dikatakan begini, tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perhatikan dengan baik.
ayat ini, surat ini ditulis kepada Timotius oleh Paulus sebagai sebuah peringatan buat Timotius. Kenapa ini sebuah peringatan? Ternyata ada orang-orang yang mengajarkan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Nanti kita baca, tapi kita coba perhatikan dulu. Hindarilah omongan yang kosong, gitu kan? Omongan yang tidak ada artinya, yang tidak sesuai dengan kebenaran. Bahkan di situ ditulis, dan yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Apa itu kefasikan? Ternyata setelah saya teliti, kefasikan itu lawan kata dari eusebia, yaitu asebia, yaitu bukan sekedar dosa, tapi sebuah sikap batin yang menolak otoritas Allah. Berarti asebia bisa dikatakan sebuah pemberontakan terhadap Allah. Nah, dalam konteks Paulus dan para rasul, ini adalah akar dari semua bentuk ketidakbenaran, ya. Nah, apa yang dilakukan? Apa sih, siapa yang memperkatakan atau yang mengajarkan sesuatu yang salah, yang tidak sesuai kebenaran, sehingga Timotius ditegur keras oleh Paulus? Kita lihat ayat berikutnya, yaitu ayat 17 dan 18, ya. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himenius dan Filetus. Jadi Himenius dan Filetus itu termasuk golongan orang-orang yang membawa pengajaran yang salah, yang tidak sesuai dengan kebenaran. Gitu ceritanya ya. Nah, apa sih yang diajarkan? Yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Jadi dia mengajarkan bahwa kebangkitan itu telah berlangsung. Padahal kalau dengan ilmu eskatologi, kebangkitan itu akan terjadi nanti di akhir zaman ketika Yesus datang. Saya tidak sempat untuk menjelaskan itu kapan waktu kita akan belajar bersama-sama tentang eskatologi, tentang kebangkitan. Tapi yang jelas ini sudah merusak iman. Perhatikan ya, ini sudah merusak iman orang-orang pada saat itu. Dan Timotius sangat diperingati. Hati-hati. Hati-hati dengan pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, hari ini secara tidak sadar ada pengajaran-pengajaran yang kita anggap baik. Tapi belum tentu benar. Apa dasar dari sebuah kebenaran? Firman Tuhan tentunya. Yes, dasar dari sebuah kebenaran adalah firman Tuhan. Makanya kita perlu belajar hari ini bagaimana kita berjalan dalam kebenaran. Supaya apa? Supaya kita tidak terombang-ambing oleh pengajaran. Kita tidak gampang terdistract. Iman kita tidak terganggu. Karena apa? Yang kita pegang adalah kebenaran. Bukan ajaran yang salah. Bukan ajaran yang membingungkan buat kita. Makanya saya bersyukur banget ya Bapak Ibu. Sebulan kemarin kita belajar tentang kekudusan. Hari ini bulan Agustus kita belajar tentang kesalehan. Di mana kita sama-sama lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Tadi lihat Eusebia. Mengenal Tuhan secara mengakar. Dengan cara hidup yang benar. Dan kita hari ini belajar tentang bagaimana kita berjalan di dalam kebenaran. Oke, kita baca lagi nih. Kita kulik sama-sama ayatnya, yaitu di dalam 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Baik, di sini ada 2 kata kerja. Yang pertama adalah jauhilah, ya kan? Yang kedua adalah kejarlah, ya. Lagi ya, yang pertama adalah jauhilah, menghindar, lari, ya. Tapi yang kedua, kata kejar, datangi, kunjungi, kejar, gitu. Kejarlah gitu. Nah, yang pertama kita mau belajar yaitu apa? Jauhilah nafsu orang muda. Nah, kenapa kita mesti jauhi nafsu orang muda? Apa hubungannya dengan sebuah kebenaran yang mau kita jalanin? Apa hubungannya dengan kesalehan? Godliness tadi, ya. Apa hubungannya? Lihat ya. Nafsu orang muda itu bahasa Yunani adalah epitimias, yaitu nafsu dunia yang menolak kendali Allah. Lagi ya.
nafsu duniawi yang menolak kendali Allah. Di mana begini, keinginan sendiri, keinginan daging. Nah, nafsu orang muda itu keinginan daging. Apa sih keinginan-keinginan orang muda? Apa sih keinginan-keinginan nafsu orang muda? Nih, jauhilah nafsu orang muda. Yang pertama, nafsu seksual. Yes. Apa itu? Dorongan seksual yang tidak bisa dikendalikan. Ya, kita tidak bisa mengontrol diri kita. Hidup kita nggak kudus dalam artian yang kita sudah belajar kekudusan kemarin. Dalam artian apa? Hidup kita sembarangan. Menuruti aja hawa nafsu, menuruti aja keinginan. Nah, kita sudah belajar banyak. Kita sudah belajar banyak tentang kekudusan. Bapak Ibu bisa buka kembali video-video sebelum pengajaran ini untuk kita belajar sama-sama mengulang lagi. Ingat ya, repetition is mother of knowledge ya. Jadi ayo belajar lagi. Belajar lagi. Saya pun melatih diri saya untuk belajar kembali tentang kekudusan supaya saya memahami cara hidup yang saleh itu. Jadi lihat, nafsu seksual yang tidak bisa dikontrol. Ya, bagi sebagian orang ini tidak mudah, saya tahu. Tapi bagaimana cara mengatasi nafsu seksual yang tidak bisa dikendalikan? Ada sebuah contoh yang konkret di Alkitab, yaitu Yusuf ketika ketemu dengan tante Potifar. Apa yang dia lakukan? Dia menjauh, dia lari. Ya, jalan satu-satunya untuk menjauhi nafsu seksual yang tidak bisa dikontrol adalah lari. Udah nggak ada jalan lain. Lari Bapak Ibu. Menjauh, hindari. Kata kudus ingat, dipisahkan. Ya, ingat ya, kata kudus itu dipisahkan. Berarti mau tidak mau gini, kita memisahkan diri dari hal-hal seperti itu. Kalau perlu diblok itu. Apa yang sering kita lihat. Kalau perlu dihapus tuh sosmed, hapus saja. Ya, daripada bikin kita dosa. Kecuali kita bisa mengontrolnya. Ya terserah. Pilihan di Bapak Ibu semua. Tapi buat saya mau benar-benar memfokuskan diri. Gitu. Saya pribadi. Tidak mudah. Serius. Apalagi saya laki-laki. Ya, tidak mudah. Nah, ada hal yang menarik ketika Pak Herol bilang beberapa minggu lalu tentang menjauhi nafsu orang muda. Kenyataannya nih hari ini, kita yang sudah berumur, ya, yang sudah tidak muda lagi, kadang-kadang nafsunya lebih nafsu dari orang muda. Nah itu loh, makanya kita perlu menjauh, ya, perlu lari dari dorongan dorongan seksual yang tidak bisa kita kendalikan. Habis itu apa? Ambisi sombong. Apa sih ambisi sombong? Ingin cepat dikenal, ingin posisi, pengaruh tanpa proses. Ambisi yang ngawur kalau saya bilang. Ambisi yang tidak terarah. Ambisi bagus. Ambisi bagus. Kita harus punya ambisi. Tapi ambisi yang mementingkan diri sendiri, nah itu harus dijauhi. Apa hubungannya dengan kebenaran dan kesalehan dan kebajikan? Hubungannya adalah gini. Jangan sampai kita punya ambisi pribadi, Bapak Ibu. Agenda kita adalah melakukan kehendak Tuhan, bukan melakukan kehendak pribadi. Ini maksudnya. Ya, apalagi kemarahan dan emosi meledak, cepat tersinggung, tidak sabar, ya. Ini emotional management. Ya, kita harus punya. Gitu. Jadi gini, ketika keinginan sendiri tidak terpenuhi, makanya ini berurutan ini kalau menurut saya ya. Ini berurutan. Ketika keinginan kita tidak bisa terpenuhi dan kita cenderung untuk memuaskan keinginan kita, maka yang terjadi, respon yang terjadi, kita akan cenderung marah. Kenapa? Karena keinginan kita tidak dipenuhi. Nah, kalau kita bisa anger management, kita mengatur emosi kita sedemikian rupa dan kita tahu bahwa ini Tuhan, kepentingan Tuhan yang harus utama daripada kepentingan saya. Maka apa? Kita akan terhindar dari pengajaran-pengajaran yang hanya memuaskan dan memusatkan pada diri kita sendiri. Tapi kita akan mulai mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Apa yang menjadi tujuan Tuhan atas kehidupan kita. Ingat, dosa itu hamartia, yaitu melenceng dari tujuan Tuhan. Nah, kalau ketika kita memuaskan keinginan kita sendiri daripada keinginan Tuhan, berarti kita berdosa. Ya.
Karena melenceng dari keinginan Tuhan. Karena apa? Kita memilih pengajar-pengajar yang menurut kita menyenangkan telinga. Kita memilih quote-quote dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, coba bayangkan dan bukan bayangkan, coba renungkan hari-hari ini apakah kita mulai memilih-milih mana yang kita suka atau kita mulai belajar untuk oke, saya belajar makanan yang keras. Oke, saya belajar tentang kekudusan karena memang topik kekudusan itu bukan yang populer hari ini di gereja-gereja yang ada hari ini. Kita belajar tentang kesalehan, ini seperti godliness ini yang kita lagi belajar. Ini bukan hal yang populer. Tapi ketika mulai kita mendorong diri kita untuk mulai belajar, wah, kita mulai mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, berikutnya cinta uang, keserakahan, ya kan? Maunya cuan aja, ya kan? Cari firman maunya berkat aja gitu kan. Sehingga apa? Konsep berkat pun jadi salah gitu kan. Karena di pikirannya berkat itu duit banyak gitu kan. Padahal nafas hidup, ya kan? Apalagi keluarga yang utuh, kesehatan, bisa buka mata pagi hari. Itu adalah sebuah berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan sama kita. Jadi berkat itu luas ya Bapak Ibu ya. Apalagi keinginan untuk pembenaran diri. Nih lihat nih, tidak bisa dikoreksi, merasa benar sendiri, bahkan membenarkan diri dengan Alkitab, ayat-ayat Alkitab. Gitu loh. Yang mana gini, kadang-kadang tidak sesuai konteksnya. Menyeramkan bukan? Kelihatannya religius ya. Tapi bukan itu. Eusebia itu bukan itu Bapak Ibu. Tapi mengakar tuh loh, mengakar dalam pengenalan Tuhan. Kalau kita mengakar dalam pengenalan Tuhan itu dalam artian begini, kita mengerti apa sih yang menjadi maksud Tuhan, apa yang menjadi hati Tuhan untuk kita, apa yang menjadi keinginan desire-nya Tuhan untuk kita. Nah, yang terakhir ya ini, haus akan hiburan dan kesenangan duniawi. Jadi cuma kedagingan aja yang dipuaskan, bukan mulai membangun manusia rohnya, tapi kedagingan kita aja yang dipuaskan. Jadi yang pertama adalah jauhi nafsu orang muda. Supaya kita bisa memilah mana pengajaran yang benar sesuai dengan firman untuk kita makan roh, kita kasih makan sama roh kita. Sehingga respon yang keluar itu adalah respon yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Lihat ya. Menjauhi nafsu orang muda itu membuat kita murni di hadapan Tuhan. Membuat kita tulus sama Tuhan. Membuat kita benar-benar sama Tuhan. Oh, ini tentang Tuhan. Ini bukan tentang saya. Ini bukan tentang Denny Kriswandi. Ini tentang tentang Tuhan. Oke, ya. Dan menjauhi nafsu orang muda itu membuat kita dipandang layak dan dipakai Tuhan untuk tujuan yang mulia. Lihat-lihat ayat-ayat berikutnya ya. 2 Timotius 2 ayat 22, 23 dan seterusnya. Kita masuk yang kedua, yaitu kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Ayo kita belajar satu-satu ya Bapak Ibu, karena ini menarik banget. Yang pertama adalah keadilan. Keadilan itu bahasa aslinya yaitu dikaiosnen, yaitu mengejar kebenaran, integritas, kebijakan, kemurnian hidup. Nah ini yang saya suka ini. Ketepatan dalam berpikir, merasakan, dan bertindak. Pak, Bu, kejar keadilan. Pilih yang tepat dalam berpikir. Apa yang tepat? Firman. Nggak ada yang lain. Kita mau bilang kita berjalan dalam kebenaran, maka pilihlah yang tepat dalam berpikir. Yaitu firman. Sudah nggak ada jalan yang lain Bapak Ibu. Kalau kita mau bilang sebuah kebenaran yang murni, ya firman pasti. Yang kedua, apalagi itu? Kesetiaan. Pistin bahasa aslinya. Dimana gini, karakter dari seorang yang bisa diandalkan. Setia sama firman. Setia sama pengajarannya Yesus. Setia sama Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Saya tahu Bapak Ibu, ada banyak masalah dan pergumulan yang lagi kita hadapi hari-hari ini. Sosial, ekonomi, hubungan, konflik. Antara anak, mertua, mantu, segalanya Bapak Ibu. Ada banyak hal-hal yang membuat kita terdistract. Sehingga kita kehilangan fokus. Setialah sama firman. Setialah sama Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Supaya apa?
Kita mendapat pengajaran yang benar. Kita mendapat hal yang benar dari Tuhan. Supaya apa? Respon-respon kita juga benar Bapak Ibu. Maka setialah. Yang berikutnya, kasih. Ya, kejar kasih. Ya, dalam bahasa aslinya agape. Kasih sejati yang bersifat pengendalian diri dan memberi diri sepenuhnya. Itu yang Tuhan lakukan sama kita. Dia memberikan dirinya, memberikan nyawanya. Lihat, kita ini orang-orang yang dikasihi Tuhan. Jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa bahwa tidak ada yang peduli sama kita. Yesus peduli sama kita. Yesus itu sangat menyayangi kita Bapak Ibu. Sangat mengasihi kita. Kasihnya kasih agape. Kalau kasihnya agape, tidak ada syarat. Tidak ada syarat. Tidak ada syarat dan ketentuan. Istri kita, orang lain, saudara kita, mungkin kasihnya ada syaratnya. Tapi Yesus enggak. Maka tinggallah dalam kasih itu. Kejar kasih itu. Tinggal dalam kasih itu. Yesus itu sangat-sangat merindukan kita punya hubungan yang intim sama Tuhan. Makanya Yesubia tadi ya, saya selalu kembali ke kata itu. Karena supaya untuk mengingatkan kita. Lihat, yuk mengakar dalam Yesus. Tenggelam terus dalam Yesus. Bergaul karib dengan Yesus. Supaya apa? Kita mengerti apa sih yang Tuhan mau. Saya sempat bilang beberapa minggu lalu di sebuah ibadah. Saya bilang, kadang-kadang kita tidak mengerti kehendak Tuhan dalam hidup ini. Tapi coba belajar ketika kita mulai tenggelam dalam Yesus. Kita mulai mengenal apa sih gambaran besar. Kenapa Tuhan izinkan masalah ini terjadi. Kenapa Tuhan izinkan penyakit ini kita alami. Kenapa Tuhan izinkan konflik ini kok belum selesai-selesai. Lihat gambaran besarnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Yesus selalu ada sama kita. Lihat, kasihnya tanpa syarat Bapak Ibu. Maka kita perlu membangun kesadaran. Agar kita berjalan dalam kebenaran. Ayo, bacalah kitab kita. Baca kitab suci setiap hari. Supaya apa? Supaya kita terus tenggelam dalam Dia. Supaya kita mengerti, oh inilah maksud Tuhan. Mungkin kita akan belajar sabar. Kita akan belajar murah hati. Belajar mulai mengampuni. Meskipun susah buat kita. Tapi kita mulai belajar itu. Dan ketika kita mulai belajar itu, kita mulai mengenal Yesus secara utuh. Ya, bukan sekedar tahu. Ingat kata Ayub. Dahulu aku tahu tentang engkau dari orang lain. Sekarang aku mengenal engkau. Nah, mengenal Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kemudian apa? Damai. Hiduplah dalam damai. Dalam bahasa aslinya, eirem. Ya. Dan dalam bahasanya dibilang harmoni atau selaras. Hiduplah damai dengan semua orang. Hiduplah damai. Hindari pertengkaran-pertengkaran. Hindari konflik-konflik yang tidak perlu. Omongan-omongan kosong yang tidak perlu. Bapak Ibu bisa baca lagi nanti di 2 Timotius 23 dan seterusnya. Ayat seterusnya dari ayat 23. Hindari hal-hal yang tidak perlu. Apalagi kalau Bapak Ibu mengerti bahwa oh ini kayaknya tidak sesuai dengan firman. Sudah. Lebih baik menghindar daripada berada di situ, bergaul di situ, nyemplung di situ dan mulai memasuki pengajaran-pengajaran itu ke dalam pikiran kita gitu kan. Yang mana enggak ada dasarnya. Gitu. Karena cuma dilihat ini quote bagus gitu kan. Quote ini sepertinya kata-katanya baik gitu kan. Tapi enggak benar gitu loh. Karena apa? Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu. Kalau kita mau berjalan dalam kebenaran, kita sendiri yang harus menjauhi. Kita sendiri yang harus menjauhi nafsu-nafsu orang muda. Kita harus sendiri yang harus menjauhi segala yang enggak benar itu. Dan kita harus mengejar yang tadi. Ya, kasih, keadilan, damai. Ini kita yang harus kejar. Supaya apa? Supaya kita mengerti dengan jelas. Oh ini toh mau Tuhan. Oh ini toh keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saya mau cerita sedikit. Saya lulus SMA itu sekitar tahun 2001. Sekitar tahun 2001.
tahun lah, ya 2 tahun sekitar tahun 2001, ya berarti sekitar 2003, sorry, 2003, ya diadakan reuni lah ya, biasa gitu kan, reuni SMA. Kenapa saya pengen cerita ini? Saya cuma pengen kasih tunjuk sama bapak ibu bahwa hati-hati, berhati-hatilah gitu ya. Nah ketika reuni, saya pastikan itu reuni saya yang pertama dan terakhir kali. Karena saya tidak mau lagi datang ke reuni setelah itu. Karena apa ya? Apa yang mereka buat gitu ya, maksudnya apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang saya anggap benar sesuai firman Tuhan gitu. Kenapa begitu? Karena gini, waktu saya datang itu teman-teman saya yang perempuan-perempuan ini rata-rata sudah janda dan di pernikahan kedua, jadi sudah janda 2 kali gitu. Nah kemudian saya ingat banget ada teman saya yang cowok cerita masalah keluarganya, dia curhat di situ waktu kita reuni. Terus kemudian yang janda-janda ini bilang, ya sudahlah bro, kalau memang memang sudah bukan jodoh ya sudah, pisah aja. Namanya juga bukan jodoh. Nah kemudian kan karena saya tahu kebenaran, saya kan bingung kalau mau ngomong firman waktu itu ya, waktu itu kan. Saya bingung mau ngomong firman bagaimana kalau bilang perceraian itu tidak baik gitu kan. Sementara saya ingat waktu itu saya belum nikah, itu 2003 itu saya belum nikah itu. Saya nikah 2010. Nah, jadi akhirnya saya bilang cuma begini, kasihan anakmu loh bro kalau kamu nikah. Kalau kamu cerai maaf. Kalau kamu cerai kasihan loh anakmu. Tahu apa yang terjadi setelah itu? Teman-teman saya yang janda-janda tadi marahin saya, bilang gitu. Orang sudah tidak jodoh kok. Ngapain diterusin Den? Kamu enggak tahu apa yang dirasain Den. Ini sudah tidak jodoh gitu kan. Ini sudah takdir. Saya diam. Karena saya tidak bisa berkata-kata karena mereka melihat contoh yang karena mereka memberikan contoh bahwa ya mereka enggak jodoh ya sudah cerai aja. Lihat. Gitu kan. Lihat. Kenapa saya cerita ini? Saya cuma pengen tunjukin ini loh nafsu orang muda. Enggak suka ya sudah, putus aja. Cerai aja. Enggak sesuai ya cerai aja. Gitu. Bahkan enggak cocok ya cerai aja. Mungkin bisa jadi enggak cocok baju, enggak cocok makan, ya cerai aja gitu mungkin ya. Saya enggak tahu ya. Maaf ya, saya enggak tahu. Tapi bukankah perceraian menjadi hal yang biasa gitu? Padahal kebenaran firman bilang orang yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan. Dan itu sebabnya saya memilih untuk tidak lagi datang ke sana gitu. Tapi secara individu beberapa teman saya masih saling berkomunikasi. Tapi secara korporat ya, secara bersama-sama saya sudah tidak mau lagi gitu. Karena buat saya mau pilih yang benar sih dalam hidup ini. Dalam artian firman itu kebenaran buat saya. Jadi buat saya mutlak untuk saya mau hidup dalam kebenaran gitu loh. Jangan sampai apa yang benar ini diracuni oleh sesuatu yang dianggap baik oleh orang-orang di luar sana. Ini loh maksud saya Bapak Ibu. Kalau kita mau berjalan dalam kebenaran. Kudus itu dipisahkan. Ingat ya, kudus itu dipisahkan. Ya, ini beda konteks ketika Yesus bergaul karib dengan pemungut cukai, orang-orang berdosa. Beda konteks ya. Karena saya tetap berteman, tapi kalau untuk bergaul, memberi hidup, mencurhatkan apa yang terjadi di rumah tangga saya sama mereka, waduh. Nah ini yang bahaya. Ketika kita tidak punya komunitas yang benar dan kita curhat, saya kemarin sempat ngomong sama teman-teman komsel di bawah saya bilang begini, kalau kamu menghadapi sesuatu atau kamu menghadapi ujian kehidupan, cari orang-orang yang mau mendorong kamu melakukan firman. Lagi ya, kalau kamu menghadapi ujian kehidupan, ya kan, ujian masalah dalam kehidupan, cari orang-orang atau lingkungan-lingkungan, orang-orang yang mendorong kita untuk melakukan firman, untuk melakukan
kebenaran. Saya bilang begitu ke mereka karena apa? Hari ini banyak orang gagal melakukan firman, responnya salah, karena yang dilakukan itu cuma memuaskan keinginan sendiri. Memuaskan amarahnya sendiri gitu. Nah itu yang buat saya ngerasa kayak, aduh, jangan deh gitu. Jangan deh, jangan sampai ego kita yang kita kasih puas gitu ketika kita menghadapi masalah. Contoh, kita dizolimin sama orang. Bagaimana kita memuaskan ego kita? Balas. Balas itu kan memuaskan ego. Kan puas rasanya ya ketika orang marah sama kita kemudian kita balas marah balik, itu kan puas kalau kita balaskan gitu kan. Tapi kalau ketika kita didorong untuk melakukan firman, itu kan apa? Disuruh diam, disuruh mengampuni, itu kan melakukan firman. Disuruh mengampuni, itu bukan hal yang mudah kan gitu, bukan hal yang mudah. Tapi saya cerita ke semua teman-teman Komsel, saya bilang, please, kalau kamu ketemu masalah, kalau kamu ketemu ujian kehidupan, cari orang-orang yang berusaha mendorong kita untuk melakukan firman. Itu yang saya bilang adalah hidup dalam jalan kebenaran. Ya. Kemudian yang terakhir, hati yang murni. Ya. Saya selesai di sini, hati yang murni Bapak Ibu. Ya. Dalam bahasa aslinya itu katras. Yaitu dibilang bebas dari setiap campuran yang palsu. Tulus dan asli. Milikilah hati yang murni Bapak Ibu. Ya. Bagaimana kita memiliki hati yang murni? Baca yang murni. Apa yang murni? Kebenaran. Apa kebenaran? Firman Tuhan. Ya. Yuk, hidupi firman. Biarlah firman itu menjadi daging dalam hidup kita. Biarlah itu firman itu memurnikan hati kita sendiri. Supaya apa? Supaya respon kita benar. Dan kita berjalan di dalam kebenaran. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini bisa menguatkan Bapak Ibu semua untuk kita bisa sama-sama belajar hidup dalam jalan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Biar kehidupan kita seperti Yosua 1 ayat 8 bilang, kita bertindak hati-hati sesuai apa yang tertulis. Dan perjalanan kita dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa sama-sama. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi benih di dalam hati kita Tuhan. Bahwa kita mau hidup dalam jalan kebenaran, hidup saleh, tertanam kuat, mengenal Engkau secara pribadi lewat apa yang kami hadapi Tuhan. Kami bukan tidak sekedar tahu tentang Engkau, tapi kami mengenal Engkau lewat firman-Mu yang kami baca setiap hari lewat kehidupan kami. Materaikan firman-Mu ini Tuhan, biar menjadi kekuatan bagi kami, biar kami mampu melakukannya setiap hari Tuhan. Kami mau menghadapi hari-hari esok Tuhan, sesuai dengan jalan-Mu Tuhan, yaitu firman-Mu yang kami hidupi setiap hari. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memberikan persembahan dengan sukacita. Ya. Ingat firman-Nya, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa, kami mengangkat persembahan ini kepadamu Tuhan, sebagai wujud kami mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan. Kami secara sadar percaya bahwa apa yang kami berikan ini pun milik-Mu Tuhan. Bukan milik kami Tuhan Yesus. Karenanya Bapa, Engkau sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu di kota ini. Kami memberi bukan saja karena kami ingin diberkati Tuhan, tapi kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Kami memberikan Tuhan dengan sukacita. Yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Mari kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita angkat tangan kita buat Indonesia. Kami berkata shalom buat Indonesia Tuhan Yesus. Damai sejahtera-Mu turun atas negeri ini Tuhan. Segala permasalahan yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Kami mau berkata ekonominya pulih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan oleh firman-Mu Tuhan. Negeri ini akan terbangun dalam kasih karunia yang luar biasa. Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada di atas Bapa. Baik dari presiden, wakil presiden, sampai kabinetnya semua Tuhan. Biarlah bekerja dengan tulus. Tidak ada kepentingan pribadi Tuhan. Gelisahkan hati mereka ketika mereka mulai melenceng dari undang-undang Tuhan Yesus. Atau mereka mulai melenceng dari apa yang diinginkan oleh rakyat ini Tuhan. Biarlah mereka benar-benar tulus
mengabdi kepada negeri ini. Berdoa juga buat kota tercinta kami, Balikpapan Tuhan. Hari-hari ini cuaca sangat panas Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, semua warga Balikpapan baik-baik saja, terutama jemaat Rock Balikpapan Tuhan. Aku percaya mereka semua sehat-sehat saja, kondisi kesehatannya baik-baik saja Tuhan. Berdoa buat ekonomi Balikpapan semakin naik Tuhan Yesus. Aku percaya kota ini tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan Yesus. Akan ada banyak lagi investor yang datang ke kota ini untuk memberkati kota ini, dan aku percaya Tuhan, berkat Tuhan tercurah atas kota ini Tuhan. Kami angkat tangan juga buat Rock Gateway Tuhan Yesus, terbangun dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Aku percaya Bapa, hari ini kami hanya melihat gambar Tuhan, tapi kami percaya dengan langkah iman kami sudah mulai menaikkan kolom-kolom Tuhan Yesus, dan segera akan terbangun Tuhan. Aku percaya jemaat ini yang diberkati Tuhan yang akan membangun gedung ini Bapak. Karena kami percaya Tuhan, dari gedung ini akan lahir pemimpin-pemimpin yang luar biasa Tuhan. Dari kota Balikpapan sampai ke ujung dunia Bapak. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu sama Tuhan. Percayalah bahwa ini adalah firman yang datang kepada Bapak Ibu semua. Adalah kehendak Tuhan Bapak Ibu semua semakin naik dan akan turun. Diberkati keluar masuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Bahkan mulut Bapak Ibu berkuasa. Mari katakan sama saya bahwa apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Taruh iman di situ. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Mari para imam tumpang tanganin anak istri di rumah masing-masing, yang sendiri angkat tangan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu semua. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu semua, memberikan kasih karunia. Menyinari wajahnya kepada Bapak Ibu semua, memberikan shalom, damai, dan sejahtera. Sehingga Bapak Ibu semua berlimpah-limpah pengharapan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama bilang, amin.